Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, perkenalkan nama saya adalah Sila Saktiandayani. Saya mengajar kimia di kelas 10. Nah, nantinya jika di setiap video pembelajaran yang saya buat kalian belum paham, kalian bisa bertanya langsung kepada saya lewat chat WA atau yang ada di forum Jaga Ratu. Nah, pesan saya, untuk sementara sabar dulu ya, semangat dan tetap jaga kesehatan agar nantinya ke depan kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk bertemu langsung face to face di pembelajaran kelas. Terima kasih. Oke, pertemuan pertama adalah tentang ilmu kimia. Nah, ada istilah kalau tak kenal itu tak sayang. Maka sebelum nanti kita masuk ke materi yang berikutnya, kalian harus mengetahui dulu sebenarnya nanti di dalam kimia itu apa saja yang akan kita pelajari. Nah, kalau saya boleh tanya, kata apa yang pertama terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata kimia? Ditulis ya, nanti kita bisa diskusikan ketika kita bisa ketemu. Anak-anak, sebuah ilmu pengetahuan itu, baik itu ilmu pengetahuan alam maupun ilmu pengetahuan sosial, itu berkembang melalui sebuah eksperimen, sebuah penelitian yang sistematis. Nah, step pertama adalah pengamatan. Biasanya kan manusia itu memiliki rasa keinginan tawan yang besar, atau kalau istilah gaul sekarang kepo. Nah, adanya permasalahan dan gejala-gejala alam yang ada di sekitar kita itu akan menimbulkan pertanyaan. Makanya kemudian manusia mengamati. Contoh simpelnya adalah besi berkarat. Kenapa sih besi berkarat? Bagaimana sih proses reaksi perkaratannya? Bagaimana cara mencegahnya? Kemudian setelah pengamatan, step yang kedua adalah pengolahan data. Data itu dapat dikumpulkan secara kuantitatif, yaitu diukur, misalnya ditimbang, diukur suhunya, dicatat warnanya, ataupun secara kualitatif. Jadi bisa berupa grafik atau perhitungan, atau menafsirkan data dalam deskripsi kata gitu ya. Kemudian setelah pengolahan data, step yang ketiga dari sebuah metode ilmiah adalah menarik kesimpulan sementara atau kita sebut sebagai hipotesis. Nah, untuk menguji hipotesis ini benar atau salah, berarti kita harus merancang eksperimen. Nah, ini eksperimen atau penelitian ini digunakan untuk menguji kebenaran dari sebuah hipotesa. Nah, kalau sudah ternyata terbukti hipotesa ini benar, baru manusia menyusun sebuah teori. Nah, teori ini bisa saja baru atau teori ini bisa saja digunakan untuk memperbaiki teori yang sudah ada. Jadi, terkadang teori yang baru itu bisa menjadikan teori yang sebelumnya itu tidak tepat lagi. Atau bisa juga untuk memperbaiki teori yang ada. Artinya gini, misalkan teori atom. Teori atom pertama yaitu Dalton bilang bahwa atom itu seperti bola pejal. Kemudian ada penelitian berikutnya dari siapa itu? J.J. Thomson. Kemudian ada Rutherford dan sebagainya gitu ya. Jadi bagaimana sebuah ilmu itu terbentuk? Karena adanya penelitian sistematis dari sebuah metode ilmiah yang kemudian bisa disusun sebuah teori yang bisa dibenarkan. Next, berikutnya, anak-anak, sebenarnya apa sih yang akan kita pelajari nanti di dalam kimia? Nanti di sini kita membicarakan tentang struktur materi. Nah, struktur materi itu berupa gambaran bagaimana sebuah atom itu terikat dengan atom yang lainnya. Contohnya adalah intan dan grafit. Intan dan grafit itu sama-sama tersusun dari atom karbon, tetapi mengapa memiliki sifat yang berbeda? Perbedaan sifat itu karena struktur materinya berbeda. Intan itu memiliki ikatan atom karbon kovalen dan berbentuk tetahedral yang sangat stabil. Dan intan memiliki tingkat kekerasan yang sangat tinggi sehingga tidak ada mineral alami lain yang bisa menggores intan. Sementara grafit itu memiliki ikatan kovalen yang berbentuk heksagonal
dan dia bersifat konduktor, dia lunak. Jadi kalau intan keras, grafit lunak. Selain itu, kita nanti juga belajar tentang susunan materi. Nah, susunan materi itu isinya adalah tentang bagaimana nanti kita mempelajari komponen-komponen penyusun suatu materi. Misalnya air. Air itu memiliki rumus kimia H2O. Berarti nanti tersusun oleh atom hidrogen dan atom oksigen. Kemudian, nanti kita juga belajar tentang sifat-sifat materi, baik itu sifat fisik maupun sifat kimia. Sifat fisik itu contohnya adalah wujudnya, warnanya, baunya, titik didihnya, titik lelehnya, dan sebagainya. Sementara sifat kimia adalah contohnya adalah suatu zat mudah terbakar, apakah mudah busuk, mudah meledak, beracun, korosif, dan sebagainya. Kita juga nanti belajar tentang perubahan materi. Nah, perubahan materi ini nantinya juga berpengaruh terhadap sifat dari materi ya. Ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Perubahan fisika itu bisa kembali lagi ke zat semula, misalnya melebur, membeku gitu ya. Sementara perubahan kimia itu perubahan yang tidak bisa balik. Kemudian kita nanti juga belajar tentang energi yang menyertai perubahan materi. Perubahan materi ini akan menyebabkan timbulnya energi. Nanti kita belajar tentang eksoterm dan juga belajar tentang endoterm. Eksoterm itu adalah energinya melepas kalor, sementara endoterm itu adalah ketika materi membutuhkan kalor. Kemudian nanti kalian juga akan belajar di laboratorium. Laboratorium itu adalah tempat di mana seorang praktikan itu melakukan eksperimen. Nah, ketika kita berada di dalam laboratorium ya Cah ya, kalian harus mematuhi aturannya dan prosedur yang benar, karena di dalam laboratorium kita tidak boleh bercanda. Ada banyak bahan-bahan kimia yang berbahaya. Jadi di sini kita harus fokus agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian untuk pertemuan pertama ini tugas saya adalah cobalah kalian membuat tabel-tabel yang berisi alat dan bahan laboratorium serta tulislah kegunaannya. Nanti kalian bisa foto dan kirimkan di aplikasi Jagarato. Tetap semangat, dan jika ada pertanyaan silahkan chat di WA saya. Terima kasih.